Dikutip dari data RTI di Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Di mana indeks dolar Amerika menguat tipis di Jumat pagi setelah koreksi di 0,43%. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa. Selain indeks harga saham gabungan, nilai tukar rupiah anjlok ke level 16.500-an per dolar Amerika Serikat jelang libur akhir pekan. Dikutip dari data RTI di Jumat siang tadi, rupiah melemah di 0,64% di level 16.449 per dolar Amerika. Di mana secara intraday rupiah sempat melemah dalam ke level 16.515 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di perdagangan Jumat pagi tadi nilai tukar rupiah dibuka melemah di 0,12% di posisi 16.360 per dolar Amerika. Di mana indeks dolar Amerika menguat tipis di Jumat pagi setelah koreksi di 0,43% ke level 97,81. Indeks dolar cenderung tertekan setelah Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan dukungannya agar The Fed memangkas suku bunga acuan di September. Sementara dari dalam negeri, pasar dibayangi ketidakpastian akibat aksi unjuk rasa ribuan buruh di depan gedung DPR RI di Kamis dan berlanjut di perdagangan Jumat. Langsung saja kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat di 16.486 rupiah, kemudian terhadap euro di 19.044 rupiah, pound sterling di level 22.229 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang berada di level 112,04 rupiah. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang di sepanjang perdagangan hari ini yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Tampaknya didominasi oleh sentimen internasional. Dan informasinya apa saja? Mari kita simak rangkuman berikut ini. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh lebih cepat dari perkiraan di kuartal 2 2025, ditopang pengeluaran konsumen dan aktivitas bisnis yang masih tangguh. Ditopang pengeluaran konsumen dan aktivitas bisnis yang masih tangguh di tengah ketidakpastian tarif yang dikeluarkan Presiden Donald Trump. Departemen Perdagangan Amerika melaporkan produk domestik bruto naik 3,3% secara tahunan di kuartal 2 2025. Angka ini lebih tinggi dari estimasi awal 3,0% dan konsensus Dow Jones sebesar 3,1%. Kontributor utama berasal dari pengeluaran konsumen yang tumbuh 1,6%, lebih tinggi dari perkiraan awal 1,4%. Gubernur Federal Reserve Christopher Waller menyatakan dukungannya agar The Fed mulai memangkas suku bunga acuan di pertemuan September mendatang. Waller menilai pelonggaran kebijakan moneter perlu dilakukan lebih cepat untuk mencegah pelemahan ekonomi yang lebih tajam. Berdasarkan data saat ini, Waller akan mendukung pemangkasan 25 basis poin di September. Waller menilai kondisi pasar tenaga kerja mulai melemah dan beresiko memburuk lebih cepat jika The Fed menunggu terlalu lama. Karena itu, Waller menekankan pentingnya langkah preventif agar kebijakan moneter tak tertinggal dari dinamika ekonomi. Bursa Wall Street kompak menguat di Kamis waktu setempat dengan indeks S&P 500 kembali mencetak rekor. Seiring pada trader mencermati laporan keuangan dan proyeksi Nvidia. Nvidia yang memiliki bobot sekitar 8% dari S&P 500 melaporkan hasil kuartal 2 yang melampaui ekspektasi dengan pertumbuhan pendapatan melonjak 56%. Indeks S&P menguat 0,32% ke level 6.501,86 setelah sempat menyentuh rekor intraday baru di atas 6.500. Nasdaq naik 0,53% ke level 21.705,16 dan indeks Dow Jones menanjak 0,16% ke 45.636,90 yang juga merupakan rekor baru. Dari Asia, data pemerintah setempat merilis output pabrik Jepang turun 1,6% di Juli dibandingkan bulan sebelumnya. Lebih buruk dari perkiraan pasar yang memproyeksikan penurunan 1,0%. Survei Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri menunjukkan para produsen memperkirakan output musiman akan tumbuh 2,8% di Agustus, namun kembali melemah 0,3% di September. Sementara itu, data terpisah memperlihatkan kembali penjualan retail Jepang hanya naik 0,3% di Juli dibandingkan tahun sebelumnya. Jauh di bawah perkiraan pasar yang memperkirakan kenaikan 1,8%. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Beralih ke informasi komoditas pemirsa, harga batubara kembali melemah dibayangi kabar negatif dari Rusia. Harga emas melesat dan kembali menembus level psikologis di 3.400-an dolar Amerika per troy ounce.
Sementara harga minyak mentah masih di jalur kenaikan dipengaruhi ekspektasi turunnya permintaan di Amerika Serikat. Harga batubara kembali melemah di tengah kabar negatif dari Rusia. Diketahui perusahaan tambang raksasa asal Rusia Mekel di Kamis waktu setempat melaporkan kerugian yang semakin dalam dan mengatakan telah menangguhkan produksi di salah satu tambang. Hal ini tanda krisis serius yang melanda industri batubara Rusia. Rujuk definitif harga batubara kontrak September di Kamis ditutup di $109,55 per ton atau melemah 0,1%. Pelemahan ini memperpanjang tren negatif harga batubara yang melemah 2 hari beruntun di 1,1%. Harga emas melesat dan kembali menembus level tertinggi 5 minggu dengan menembus level psikologis $3.400 per troy ounce. Harga emas di tengah indeks dolar Amerika Serikat melemah 0,43% di level 97,81 di tengah kekhawatiran independensi The Fed. Di perdagangan Kamis, harga emas dunia naik 0,58% di level $3.416,69 per troy ounce. Di perdagangan Jumat pagi, harga emas dunia di pasar spot melemah 0,04% di posisi $3.415,2 per troy ounce. Harga minyak dunia melemah di Jumat pagi waktu Asia, namun tetap berada di jalur kenaikan mingguan. Harga minyak dipengaruhi ekspektasi turunnya permintaan di Amerika Serikat, sering berakhirnya periode permintaan puncak musim panas. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 50%. Melansir Reuters, minyak mentah Brent turun 50 sen atau 0,7% di $68,12 per barel. Minyak mentah WTI Amerika Serikat West Texas turun 0,7% di $64,15 per barel. Meski demikian, secara mingguan Brent berpotensi naik sekitar 0,6%, sementara WTI diprediksi menguat 0,8%. Berbagai sumber untuk IDX. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Minyak WTI melemah di 0,67% di level $64,17 Amerika per barrel. Nikel menguat di 0,35% di level $15.321 Amerika per metric ton. Emas melemah di 0,14% di level $3.469 Amerika per troy ounce. Sementara CPO melemah di 0,06% di level Rp4.345 Malaysia per tonnya. Pemirsa, saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Di mana indeks harga saham gabungan masih mengalami pelemahan. Pelemahan sudah mulai terpangkas di atas 1% pemirsa. Tepatnya posisi indeks harga saham gabungan melemah di 1,34% di 7.844.155. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan lebih cenderung mengalami pelemahan pemirsa. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 7.899,887. Indeks harga saham gabungan hari ini sempat menyentuh intraday tertingginya meskipun masih tetap bergerak di zona merah di 7.913,860, sementara level terendah di 7.765,596. Di mana sentimen domestik yang kurang kondusif ini membuat pergerakan indeks harga saham gabungan mengalami tekanan cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Saham-saham yang menjadi pemberat meskipun pelemahannya sudah mulai terbatas dari perbankan big cap BBCA melemah di atas 2% di 8.175. WiFi dari teknologi tertekan di 6,60% di 2.690. Perbankan big cap BBRI dan BMRI kompak melemah di atas 1%, bahkan secara persentase hampir di 2% untuk BBRI di 4.060. WIRG melemah di 7,61%, Brent juga tertekan di 1,61%, namun masih mampu bertahan di 9.150. Cuan melemah di 3,72%, PTRO juga melemah di 3,07%, dan BRPT juga melemah di 2,65%. Dari barang baku, MDKA yang sebelumnya sempat menguat cukup signifikan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam. Sementara beberapa saham yang hari ini masih bertahan di zona hijau pemirsa, PSAB melesat di 15% di Rp635 per saham, Antam juga menguat di 0,34%, masih di 2.900-an. Sementara dari Plantation ada Gosco menguat di 8,02%. Saham DSSA hari ini tampaknya masih menjadi salah satu penopang utama menguat di 2,29%.
di 99.375 namun belum mampu balik ke level tertinggi sebelumnya yang pernah dicapai di level 100 ribuan pemirsa. Sementara untuk DCII hari ini mengalami pelemahan di 0,70% dan termasuk menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di Rp340.500 per sahamnya. Updatean pergerakan indeks harga saham gabungan di 30 menit jelang penutupan dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.